Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bincang-Bincang Matematika. Jangan bosan-bosan mendengarkan matematika, supaya akrab kita dengan matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, karena pentingnya belajar matematika, dan saya sudah tidak punya kelas, sebut aja, ya lalu bicaranya di media sosial, medsos. Ya. Siapa tahu ada yang tertarik lalu mendengarkan. Nah, sekarang saya akan membicarakan bagaimana belajar dari pemecahan masalah, belajar matematika ya khususnya gitu ya. Nah, khususnya ini adik-adik, mbak-mbak, mas-mas ya, semuanya yang sedang sekolah dan juga para guru matematika. Ya, mudah-mudahan guru matematika juga mau mendengarkan perkataan saya. Sharing pengalaman. Ya, kalau tidak diperhatikan, tidak didengarkan, ya lewat ilmunya. Ya. Tidak lama, ini hanya sekitar 15 menit. Nah, begini ya, kalau belajar matematika itu, sekarang ditinjau dari gurunya dulu. Guru kalau mengajar, itu eh, utamanya saja ya, pokok-pokoknya saja. Ya, lepas dari membuat apa namanya rencana pembelajaran RPP dan sebagainya tidak. Ini yang praktis saja. Ya tentu para guru itu harus menguasai ilmunya. Wah sulit. Ya sulit itu tugas guru untuk menguasai ilmunya yang mau diajarkan itu. Ya. Sampai paham betul dan juga paham tentang yang utama, konsep-konsep yang utama sudah paham, itu minimalnya. Bagaimana saya harus menjelaskan konsep perkalian dua bilangan. Misalnya begitu. Nah, dua bilangan saja masih terpilah nanti. Dua bilangan, tetapi bilangannya hanya yang dari 0 sampai 9 gitu. Di bawah 10 atau 1 sampai 9. Bagaimana saya harus mengajarkannya. Tentu nanti berbeda konsepnya. Bagaimana mengalihkan dua bilangan yang terdiri dari dua angka. Misalnya 27 dikalikan 35. Bagaimana mengajarkannya? Ya nanti tentu saja ada yang apa, tiga angka dengan dua angka dengan tiga angka dengan tiga angka, gitu ya. Bilangan yang seperti itu, mengalihkan. Tentu masih banyak hal yang guru harus mempelajari tentang operasi perkalian ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kemungkinan nanti yang diberikan kepada para siswanya hanya sedikit, itu tidak masalah. Tapi guru harus memahami materi yang seluas-luasnya, sedetil-detilnya, betul-betul menguasai. Nih, para guru ya. Para orang tua kalau yang mendengarkan kok, oh begitu ya. Iya, guru itu tugasnya seperti itu. Ya. Seperti saya belajar matematika begitu lama, masa mau mengajar diberikan semuanya, apalagi waktunya 15 menit, ya kan? Di kelas misalnya, waktunya 2 jam pelajaran, itu saja kan ya ada jeda-jeda, tidak langsung terus saja mesti ada
Kita mengatur anak-anak supaya tidak terlalu tegang berpikir, lalu ada jeda, ya, ada humornya mungkin, ada namanya untuk meredakan pemikiran itu, masa 2 jam terus berpikir terus tidak berhenti, ya padahal nanti masih ada pelajaran lagi. Ya, guru termasuk pandai-pandai mengatur hal-hal semacam itu. Kembali ke materinya, materi harus dikuasai. Nah, intinya itu. Nah, materi dikuasai itu nanti menjelaskannya kepada para siswa, menjelaskan konsep-konsep dasar matematikanya itu. Konsep dasar perkaliannya harus disampaikan. Begini loh, perkalian. Anak-anak sampai paham. Ya, jika perlu, besok lagi mengajar, ada pengulangan ya, tentang konsep dasar itu. Ya tentu namanya pengulangan tidak sedetail awal. Dan dicek para siswanya itu paham atau tidak. Ya, jangan dibiarkan saja. Guru cerita sendiri, dikira kepintarannya seperti guru. Tadi sudah saya katakan guru saja belajar ya kesulitan, kan gitu kan. Apalagi para siswanya harus sabar mengajar pada para siswanya. Nah, lalu juga diikuti dengan contoh-contoh kalau ada konsep itu. Ini yang konsep, ini yang bukan. Ini yang benar caranya begini, ini yang salah caranya begini. Contoh-contoh orang yang melakukan kesalahan itu salah, yang benar ini. Tuh. Jadi konsep itu kalau anak-anak salah satu indikasinya anak-anak itu bisa tahu mana yang contoh, mana yang bukan contoh. Tuh. Nah, setelah anak-anak itu paham tentang konsep, baru konsep ini akan digunakan. Sekarang coba, ya. Misalnya perkalian 2 bilangan, bagaimana mengalihkan ini praktek terus anak-anak itu dengan konsep yang dipelajari itu tadi, ya, anak-anak belajar ya, yang apa standar dulu yang harus dikuasai. Kalau perkalian 2 bilangan dengan caranya, aturannya ya harus paham dulu. Ya. Nah, juga ini kan sama ya bagi para siswa yang mendengarkan kan harus tahu, oh begitu ya harus tahu betul. Diulang-ulang, diulang-ulang semakin mendalam dulu. Ya. Diulang-ulang semakin mendalam. Ya. Lalu guru memberikan soal-soal yang sederhana dulu supaya para siswa itu bisa memahami konsep-konsep dasar itu melalui pemecahan masalah. Eh, Masalah itu menyelesaikan soal, soal-soal yang sederhana dulu. Bahkan boleh tidak salah guru memberi contoh dulu. Nah, dikerjakan di papan tulis, anak-anak mengerjakan sesuai contoh. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Ya. Nantinya awalnya boleh stepnya, sesuai contoh. Jadi ini loh, guru ini menjelaskan itu masih dalam rangka proses agar para siswanya memahami konsep, lebih paham tentang konsep itu tadi melalui pemecahan masalah. Maka masalahnya yang sederhana aja. Maka ada soal itu kan ada soal ingatan, ada soal pemahaman, ada soal penerapan atau aplikasi. Ya, kalau anak-anak di sekolah dasar hanya kadang sampai pada 3 ini saja untuk awalnya. Tentu nanti sampai analisis. Ya, kalau hanya dibatasi sampai aplikasi saja, kalau analisis kesulitan, nah itu membatasi diri. Ya, taksonomi Bloom itu sampai analisis sintesis evaluasi ini taksonomi Bloom yang lama, yang baru, ya, itu kan setelah eh, analisis dan evaluasi lalu kreatif yang bagian tertinggi. Begitu.
Jadi para siswa juga harus menyesuaikan. Oh begitu belajar itu konsep, pahami dengan soal-soal sederhana. Lalu soal-soal itu ditingkatkan. Ada yang sederhana, lalu ada yang sedikit variasi. Bagi para siswa itu kadang-kadang kalau ada, misalnya saja ya sederhana, para guru sudah tahu ada rumus untuk mencari luas daerah segitiga itu. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, kalau suatu segitiga diketahui alas dan tingginya, saling mencari, itu kan sangat sederhana, ya kan? Tinggal alas kali tinggi itu dikalikan dibagi dua. Nah, tentu saja untuk lebih paham, itu kalau luasnya diketahui, lalu salah satu sisinya itu diketahui sebagai sisi alas. Nah, lalu berapa tingginya? Nah, ini kan sudah mikir, ya, tambah sedikit mikir, lebih berpikir daripada tadi. Ya, demikian pula untuk diketahui luas, tingginya diketahui, lalu diminta mencari panjang salah satu sisi alasnya itu. Nah, itu para siswa bisa berkembang. Tentu nanti akan berkembang soal-soal yang lebih rumit, sederhana dulu menuju ke yang lebih rumit, yang sulit. Menggambar ya, tinggi suatu segitiga saja, saya cek itu ya untuk tingkatan di SMA bahkan ya, bahkan di perguruan tinggi di awal-awal itu. Para guru juga kesulitan. Ya. Terus menggambar garis tingginya yang mana ya ini gitu. Misalnya ada ya cacar genjang itu yang salah satu eh, apa, salah satu sisinya itu 29 dan 17. Lalu eh, tingginya misalnya 19 gitu. Coba diseket itu gambarnya. Belum tentu bisa. Hmm. Karena sebenarnya sederhana. Karena proyeksi garis tingginya itu di luar alasnya. Orang-orang kadang nggak tahu seperti itu aja ya. Jadi ini sudah dianggap sulit. Nah, karena itu soal-soal meningkat dari yang sederhana menjadi yang lebih sulit. Begitu ya. Tuh, supaya tidak lama-lama, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.